Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Jumat tanggal 17 Januari 2025. Hari ini saya masih seperti kemarin menguji, ini karena memang musimnya ujian. Jadi saya menguji hari ini sebanyak 4 proposal. Hari ini atas nama Al-Maidah, ini jam 8.30 sampai 9.30. Kemudian nanti yang kedua ada Andini, ini jam 9.30 harusnya, tapi nanti akan mundur karena yang pertama mundur karena hari Jumat dan biasanya kami senam pagi dulu. Kemudian jam 1 setelah Jumatan ini ya. Kebetulan namanya ini Anggi Swandana Lestiani, jadi perempuan, jadi mungkin nggak Jumatan. Kalau pengujinya nanti perempuan semua, jadi tidak perlu menunggu selesai Jumat ya. Di sini, tapi ada Pak Taufik. Di sini pembimbing utamanya adalah Pak Taufik, yang pasti dia adalah laki-laki dan dia harus Jumatan, maka dia akan mundur ujiannya. Kemudian masih ada ujian yang terakhir hari ini adalah Ardianta Rizal Putra Pratama. Ini laki-laki, jadi schedule-nya 14.30 sampai 15.30 ya. Jadi hari ini saya menguji 4 dan semuanya insya Allah akan diselesaikan hari ini. Mudah-mudahan Allah memberi kemudahan pada saya dan kita semua untuk menyelesaikan tugas kita hari ini, apapun tugas teman-teman semua. Saya setelah ini akan membuat sebuah video reaksi terhadap apa yang tadi saya lihat, bahwa ada diskriminasi antara dosen PNS dan dosen non-PNS. Apakah benar seperti itu? Ikuti nanti seterusnya. Terima kasih. Sampai ketemu setelah ini. Oke? Selamat siang. Kembali lagi kita berjumpa. Tadi pagi saya secara tidak sengaja melihat unggahan dari Mimbar Intelek ini ya. Dia mengatakan bahwa ada diskriminasi antara dosen PNS dan dosen non-PNS. Mari kita lihat. Berkomentar, ada terdapat beberapa komentar-komentar yang menurut saya seringkali mendiskriminasikan teman-teman dosen non-PNS yang mengabdi di perguruan tinggi swasta. Nah, apa yang terjadi? Jadi saya mengambil topik ini dengan memberikan judul diskriminasi ya, atau dilematik dari para dosen non-PNS yang ada di kampus PTS. Nah, kenapa demikian? Ini yang berkaitan dengan kesejahteraan dosen ya. Nah, tentu kita ketahui bahwa teman-teman dosen di PNS, ya teman-teman dosen di PTN, terutama dosen yang PNS itu, tentunya kalau kita berbicara tentang kebijakan ataupun kesejahteraan dosen dibandingkan dengan dosen non-PNS, maka gap-nya terlalu jauh gitu ya. Meskipun saat ini pemerintah itu berusaha untuk bisa meningkatkan kesejahteraan dosen, baik itu dosen PNS maupun dosen non-PNS, dan isunya adalah akan mensejahterakan atau fokus kepada dosen non-PNS. Tapi terlepas dari situ, saya ingin mungkin memberikan pemahaman. Baik, kita stop dulu ya. Jadi di sini dia mengatakan bahwa ada diskriminasi antara dosen PNS dan dosen non-PNS. Menurut saya ini tidak sepenuhnya benar. Apalagi kalau yang disinggung adalah berkenaan dengan kesejahteraan, mungkin dalam hal ini yang dimaksud gaji. Memang dalam hal ini kalau kita mengatakan gaji, tentu seperti orang mengatakan rumah itu kalau masing-masing rumah pasti punya aturan sendiri-sendiri. Nah, kalau dosen PNS tentu dia memiliki gaji yang sudah diatur oleh pemerintah. Sementara kalau dosen non
PNS, dalam hal ini di kampus PTS, tentu dia dalam hal ini penggajian itu mengikuti kebijakan yang berlaku di dalam PTS tersebut. Bahkan di dalam satu kampus PTS dengan kampus PTS yang lain tentu akan berbeda karena mereka memiliki perbedaan dalam hal mungkin RAB-nya, mungkin penghasilannya, jumlah mahasiswanya, dan lain sebagainya. Tentu itu akan berdampak kepada kesejahteraan di dalam kampus tersebut, kesejahteraan dari dosen tersebut. Tetapi dalam hal ini sebetulnya pemerintah sudah mengatur dalam hal ini misalnya dosen PNS maupun dosen non PNS itu diberi kesempatan yang sama dalam mendapatkan beberapa kesempatan ya, misalnya penelitian. Nanti kita ikuti video selanjutnya. Penelitian itu pemerintah membuka seluas-luasnya untuk semua dosen, dosen PNS maupun dosen non PNS. Bahkan di dalam dosen non PNS, maaf, dosen PNS itu sebetulnya dibagi menjadi dua macam ya. Ada dosen PNS yang dari Kemendikbud atau Kemendikti, tetapi ada juga dosen yang dari kementerian dan lembaga. Dari kementerian dan lembaga itu memiliki kesempatan untuk mengakses penelitian di lembaga tersebut. Sementara dosen PTN itu juga memiliki kesempatan untuk mendapatkan akses untuk melakukan penelitian, pengabdian masyarakat, yang itu juga bisa diakses oleh teman-teman dosen dari PTS yang bergabung di dalam LLDikti. Jadi sebetulnya kurang tepat apabila dikatakan bahwa ada diskriminasi antara dosen non PNS dan non dosen PNS. Tinggal sekarang bagaimana dosen itu bisa memanfaatkan apa yang sudah diberikan oleh Kemendikti dalam hal ini, apakah dosen tersebut bisa mengakses atau tidak. Mari kita ikuti lagi apa yang disampaikan oleh Bapak ini. Aman yang lebih ya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat terutama kepada dosen-dosen PNS yang dalam tanda kutip mereka seakan-akan membanggakan status PNS-nya sehingga seringkali mengucilkan teman-teman dosen yang bukan merupakan status PNS atau bisa dikatakan dosen non PNS. Yang pertama dulu yang perlu kita ketahui bahwa di Indonesia itu ya, kalau kita mau maju, kita tidak perlu harus membeda-bedakan mana yang dosen PNS dan dosen non PNS ya, karena kita sama-sama bertugas atau memiliki tugas mulia untuk bisa mencerdaskan anak-anak bangsa. Nah, oleh karena itu, di sini saya sedikit mungkin melakukan pembelaan terhadap teman-teman dosen non PNS yang kalau saya lihat di dalam komentar video saya itu seringkali Enggak ngerti dosen.
Mereka seakan-akan dikucilkan sama teman-teman dosen PNS yang dalam tanda kutip beberapa komentar itu membanggakan status PNS-nya. Jadi mungkin dari sini saya akan memberikan pemahaman dulu. Yang pertama, ketika dosen PNS itu melakukan kegiatan tridharma, yaitu pengajaran, kemudian melakukan penelitian, dan juga pengabdian, maka dosen non-PNS itu juga melakukan hal yang sama, yaitu juga melakukan pengajaran, penelitian, dan pengabdian. Posisi kita saat ini adalah satu sama. Kemudian yang kedua, ketika dosen melakukan penelitian, terutama dosen PNS, kemudian menghasilkan output dalam bentuk publikasi ilmiah, ataupun buku, ataupun prototipe, ataupun dalam paten, maka yang dilakukan oleh dosen non-PNS juga sama, yaitu juga menghasilkan publikasi-publikasi ilmiah. Tetapi kalau dalam posisi saat ini atau posisi yang berkaitan dengan penelitian, meskipun dua-duanya harus menghasilkan publikasi karena mengikuti kebijakan yang ada yang diterapkan di pemerintah Indonesia ini, tetapi kalau untuk yang dosen PNS saya katakan lebih unggul. Kenapa demikian? Karena di dosen PNS, mayoritas mereka itu kan bekerja di perguruan tinggi negeri, ya perguruan tinggi ternama, di mana mereka dilengkapi dengan fasilitas penelitian, kemudian fasilitas yang bisa mendukung mereka untuk menghasilkan publikasi-publikasi ternama. Jadi contoh kecilnya misalnya mereka bisa berlangganan jurnal untuk mengakses mereka ketika nanti menulis paper-paper. Nah, berbeda. Nah, ini kita sudah mendengar ya bahwa dosen PNS dan dosen non-PNS itu sama menjadi dosen itu ya memenuhi semua tridharma perguruan tinggi, yaitu pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Jadi memang tidak ada bedanya ya. Jadi dosen PNS pun juga memahami itu karena sekarang ini kita sudah melihat bahwa dosen non PNS pun itu juga mendapatkan serdos, tunjangan sertifikasi dosen. Nah, serdos itu juga harus dipenuhi dan untuk memenuhinya itu harus memiliki terpenuhi 3 aspek tersebut. Jadi pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Jadi tidak mungkin kalau dosen PNS itu menganggap bahwa dosen non PNS itu tidak melakukan tridharma. Pasti bahwa setiap dosen itu melakukan tridharma perguruan tinggi yang terdiri dari 3 aspek tersebut. Kemudian Bapak ini tadi juga menyampaikan bahwa kalau dosen PNS itu dipenuhi dengan jurnal-jurnal. Nah, sekarang ini tidak ada bedanya, dosen non-PNS pun bisa mengakses jurnal-jurnal yang banyak. Jurnal-jurnal yang banyak yang itu bisa diambil dari internet, bisa di-searching, dan kita bisa melanggan sendiri di jurnal-jurnal yang yang ada di internet secara gratis. Jadi tidak perlu merasa didiskriminasi, tidak perlu. Jadi memiliki kesempatan yang sama antara dosen non PNS dan dosen PNS. Jadi tidak ada tidak ada perbedaan dan tidak ada diskriminasi. Jadi itu. Jadi kalau perkara tentang penghasilan misalnya ya tentu berbeda karena kalau dosen PNS tentu ada gaji yang diberikan oleh pemerintah dalam hal ini. Tetapi dosen non PNS pun juga mendapatkan sertifikasi dosen juga. Jadi itu juga menurut saya kurang tepat apabila pemerintah melakukan diskriminasi antara dosen PNS dan dosen non PNS karena kesempatan untuk bisa mengakses penelitian, dana penelitian maupun dana pengabdian masyarakat itu didapatkan seluas-luasnya oleh dosen PNS maupun dosen non PNS.
Jadi kurang tepat apabila dikatakan ada diskriminasi dan saya sangat tidak setuju. Saya adalah dosen PNS yang bernaung di bawah Kementerian Kesehatan dan itu pasti berbeda dengan dosen PNS yang bernaung di Kementerian Pendidikan Tinggi ya. Jadi tentu berbeda. Jadi oleh karena itu, karena masing-masing memiliki rumah yang berbeda, tentu setiap rumah memiliki kebijakan yang berbeda dan itu harus disadari oleh masing-masing dosen, tetapi tidak benar apabila pemerintah melakukan diskriminasi, terutama dalam hal kesejahteraan, karena pemerintah sudah berusaha membuka seluas-luasnya kesempatan, tinggal bagaimana dosen itu memanfaatkan kesempatan yang sudah diberikan oleh pemerintah. Baik, begitu. Terima kasih. Kita kembali lagi ke. Sudah kamu kesana. Sudah tahu. Iya.